1016. Damar memandang Shadow dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Shadow, keluarga Kangean dan 4 keluarga besar punya dendam kesumat. Kini, 4 keluarga besar sudah kami hancurkan. Kalian tidak mengambil kesempatan ini untuk membantai orang-orang 4 keluarga besar, malah bersembunyi. Dengan adanya jaringan intelijen Grup 17 yang kuat, kamu tidak mungkin tidak tahu. Bahkan mata-mata kalian di 4 keluarga besar juga tak kalian pedulikan," Damar berkata sambil tersenyum. Grup 17 adalah organisasi pembunuh bayaran dan intelijen adalah elemen utama dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran. Kemampuan jaringan intelijen Grup 17 amat menakutkan. Inilah yang harus dilakukan Night Watcher di kemudian hari. Sekarang setelah kota Phoenix jatuh ke tangannya, Damar ingin membangun kota yang adil. Damar bertekad mencari cara untuk memusnahkan organisasi pembunuh bayaran seperti Grup 17, cepat atau lambat. Shadow hanya menunjukkan sepasang mata. Ekspresinya tidak terlihat jelas. Namun, bola matanya bergerak-gerak. "Damar, semuanya bergerak sendiri," jawabnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Damar bertanya sambil tersenyum. "Ini adalah tanah leluhur keluarga Kangean. Aku datang kemari untuk mengambil sesuatu," sahut Shadow. "Sudah kamu ambil?" tanya Damar. Shadow sedikit mengernyit. "Damar, apa maksudmu? Kita adalah mitra kerja sama. Aku cuma kembali ke tanah leluhur keluargaku untuk mengambil barang saja." "Tidak," Damar menggelengkan kepalanya, "kerjasama hanya sebelum kejadian itu. Sekarang, 4 keluarga besar sudah kuhancurkan, dan Villa Kristal bukan lagi milik keluarga Kangean, melainkan sudah menjadi milikku. Kamu datang ke tempatku dan mengambil barang, sama artinya dengan mencuri." Shadow terperanjat. "Hahaha, aku cuma bercanda." Damar tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Kalau begitu, boleh aku pergi sekarang?" Shadow cepat-cepat bertanya. "Sepertinya kamu sudah mendapatkan benda yang kamu cari," Damar berkata sambil tersenyum. "Kamu boleh pergi setelah menyerahkan bendanya." Ekspresi Shadow berubah. "Aku belum mengambil apapun." "Oh, kamu mau pergi sebelum mengambil apapun?" Damar tertawa kecil. "Sebelumnya, aku pernah bekerja sama dengan kalian beberapa kali, dan kerjasama kita menyenangkan. Aku juga tidak ingin membuat hubungan kita jadi buruk. Tapi, barang-barang di Villa Kristal sangat berguna bagi kami. Kamu harus menyerahkannya." Melihat Damar bersikeras, Shadow menyipitkan matanya. "Damar, karena kamu bilang begitu, maka aku juga akan berterus terang. Sekarang, yang mendominasi Eternal Planet dan berhadapan langsung dengan 8 kekuatan utama adalah Hades Palace. Kamu pasti pernah mendengarnya." Damar mengangkat alisnya. "Ya, aku pernah dengar. Keluarga Kangean berada di bawah pimpinan Hades Palace. Kota Phoenix pernah menjadi markas utama Grup 17, organisasi pembunuh bayaran Hades Palace. Kalau kamu memaksakan kehendak, sebaiknya kamu pertimbangkan konsekuensinya." Shadow memperingatkan. Damar terdiam. Dia tersenyum dan mengangguk-angguk. "Aku tahu kalian adalah orang-orang Hades Palace. Tapi, kamu tetap harus menyerahkan barang yang kamu ambil." Shadow terkesiap. Sepertinya dia tidak menyangka Damar akan begitu keras kepala. Bola matanya bergerak-gerak beberapa kali. Kemudian, dia menggertakkan giginya, dan berkata, "Bagaimana kalau aku menolak menyerahkannya?" "Kalau begitu, kamu tidak akan bisa pergi dari sini." Damar berkata sambil tersenyum. "Kebetulan, kita bisa membicarakan kerjasama kita saat melawan UCD Faraja sebelumnya. Kamu melarikan diri lebih dulu." Shadow terperanjat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas perlahan. Kemudian, dia meraba-raba punggungnya, dan mengeluarkan sesuatu seperti gulungan gambar. Shadow meletakkan gulungan itu di bawah dan berkata, "Damar, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku harap kamu memikirkan konsekuensinya. Kamu benar, kita pernah bekerja sama dengan baik sebelumnya. Tapi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Anggap saja ini saran dariku. Bagaimanapun juga, kita saling mengenal satu sama lain." Damar menggerak-gerakkan bibirnya ke arah Madan. Madan mengambil gulungan itu. Setelah beberapa saat, dia menatap Shadow. Seharusnya masih ada 3 kunci lagi. Wajah Shadow menjadi suram selama beberapa saat sebelum mengeluarkan 3 kunci logam dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Madan. "Oke, sudah lengkap," seru Madan. Damar tidak bisa melihat ekspresi Shadow. Namun, terlihat keengganan di matanya. Shadow memandang Damar.
lalu berkata sambil menggertakkan gigi, "Damar, aku tahu kamu adalah keturunan tulang naga, dan ada dewa mabuk yang mendukungmu di belakang. Tapi, kamu tidak akan mampu melawan Hades Palace. Kamu tidak perlu memusingkan hal itu." Damar berkata sambil tersenyum, "Karena kamu memberiku sebuah saran, kebetulan, aku juga punya sebuah saran untukmu. Sekarang kota Phoenix sudah jatuh ke tanganku, dan aku akan mulai menerapkan sistem hukum di kota Phoenix. Kembali dan beritahu Jackie, jangan ada misi pembunuhan lagi di kota Phoenix kelak. Di kota Phoenix, tidak diizinkan lagi perilaku asal membunuh. Dan jika ada yang main hakim sendiri, akan mendapatkan hukuman." Shadow memandang Damar, ingin berbicara tetapi ragu-ragu. "Kamu sudah boleh pergi sekarang." Damar tersenyum padanya. Shadow mengangguk. Sambil menggertakkan gigi, dia berubah menjadi bayangan, dan menghilang dengan cepat. Damar melihat benda yang dipegang Madan. "Ini barang yang kamu bilang dikuasai keluarga Mendes." "Ya," Madan mengangguk, "benda ini disimpan di area tersembunyi di ruang bawah tanah. Tempatnya sangat terpencil. Dari 4 keluarga besar, hanya orang-orang keluarga Mendes yang tahu. Aku juga bisa tahu karena mendengar secara tidak sengaja ketika datang menjalankan tugas di Villa Kristal pertama kali. Waktu itu, aku tidak sengaja masuk ke ruang bawah tanah karena tidak terlalu akrab dengan Villa Kristal. Aku mendengar Darmawan dan Maximus mendiskusikan masalah ini." Madan menghela napas dan meneruskan, "Saat itu, aku cukup terkenal di antara generasi muda 4 keluarga besar, jadi, waktu mereka menyadari keberadaanku, mereka tidak membunuhku supaya tidak membangkitkan kecurigaan dari 3 keluarga besar lainnya, melainkan memasukkan aku ke penjara. Dan selama bertahun-tahun aku di dalam penjara, keluargaku dibunuh oleh keluarga Mendes, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam." Madan menceritakan kejadian saat itu. "Apa ini?" tanya Damar. "Kunci pintu perusahaan teknologi Promise dan peta internal perusahaan," terang Madan. "Kalau ini," Damar berkata dengan tidak percaya, "kamu bilang benda ini bisa membantuku menembus Immortal Undying Flame. Ini, kan cuma sebuah perusahaan." Madan tersenyum kecil dan berkata, "Cuma sebuah perusahaan. Kalau Desi dan yang lainnya dengar kamu bilang perusahaan teknologi Promise cuma sebuah perusahaan saja, mereka pasti akan tertawa setengah mati." Setelah kematian 4 keluarga besar, Madan tampak lebih santai, dan bisa berguyon dengan Damar. "Apa maksudmu?" Damar bertanya dengan bingung. "Perusahaan ini telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah berkembangnya Eternal Planet. Mereka telah berdiri dan beroperasi selama 3 era. Sekarang sebagian besar peradaban teknologi Eternal Planet lahir dari pengetahuan teoretis mereka." Madan menerangkan, "Bisa dikatakan, merekalah yang mendorong kemajuan seluruh peradaban Eternal Planet. Para perintis, termasuk para perintis saat ini, semuanya dikembangkan oleh mereka." Damar terkesiap, dan bertanya dengan heran, "Perusahaan ini sehebat itu? Tapi, kenapa mereka bukan salah satu dari 8 kekuatan utama?" "Mereka menghilang saat masa transisi era keempat dan era kelima, yaitu pada zaman kekacauan," Madan mendesah. "Awalnya, keberadaan mereka sungguh sangat luar biasa. Saat itu, impian setiap perajin adalah bergabung dengan perusahaan teknologi ini." "Kok bisa menghilang?" Damar bertanya penuh rasa ingin tahu. "Sepertinya, mereka mendapatkan masalah saat sedang melakukan sebuah penelitian, yang mengakibatkan ledakan besar. Sebuah daratan yang tadinya ada di peta awal terpisah dari daratan lainnya, dan mengapung di laut menjadi sebuah pulau akibat ledakan itu. Sebenarnya, pulau itu masih ada di laut. Tapi, akibat ledakan yang sangat dahsyat itu, pulau itu luluh lantak, dan kini hanya sebagian kecil yang cocok untuk ditinggali." Madan mendesah. Bersambung, 1017. Wow, Damar takjub mendengarnya. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang tahu. Ada banyak rumor tentangnya. Ada yang bilang mereka sedang meneliti robot yang sebanding dengan Peak Eternal Undying Flame. Ada juga legenda yang mengatakan mereka mempelajari ramuan yang dapat membuat manusia hidup panjang umur. Bahkan mungkin membuat pil keabadian sehingga dihukum oleh Tuhan. Tapi, semua itu hanya legenda. Sekarang tidak mungkin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, Madan menjelaskan. Tidak ada yang selamat. Damar bertanya. Aku tidak tahu. Madan menggelengkan kepalanya. Menurut catatan, saat itu adalah bencana buatan manusia. Seluruh planet terguncang oleh ledakan itu. Ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Setelah bencana itu, tidak ada seorang pun dari perusahaan ini yang terlihat.
Pada saat dibangun kembali, bajak laut menemukan pulau ini di laut. Tapi, pulau ini dipenuhi banyak hal-hal aneh. Hal-hal aneh bagaimana? Damar bertanya penasaran, seperti apa? Manusia yang bermutasi. Sepertinya, mereka bermutasi secara genetik. Mereka tidak punya kesadaran, bak binatang buas. Mereka menyerang ketika melihat manusia. Awalnya, banyak orang mengira mereka adalah orang-orang terbelakang yang tinggal di pulau itu. Tapi kemudian, orang-orang menyadari mereka berbeda dari orang-orang terbelakang. Mereka sangat kuat. Ada yang mengatakan mereka adalah karyawan perusahaan teknologi Promise yang bermutasi, jelas Madan. Dan pulau itu adalah peninggalan perusahaan teknologi ini. Tersimpan berbagai informasi tentang perusahaan teknologi ini yang diakumulasi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun sangat berbahaya dan tidak cocok untuk ditinggali manusia, masih banyak orang yang pergi ke sana untuk membangun pangkalan dengan tujuan ingin menemukan peninggalan perusahaan teknologi Promise, termasuk 8 kekuatan utama. Pangkalan yang dibangun oleh Driemo adalah yang paling terkenal, lanjut Madan. Ekspresi Damar berubah. Peninggalan perusahaan ini seperti aset, sumber daya, dan pencapaian ilmiah serta teknologi yang terakumulasi selama bertahun-tahun memang layak diimpikan semua orang. Bahkan Kaisar Gesa pun tidak memilikinya. Damar memandang Madan, oke. Dari ceritamu, aku tahu perusahaan ini sangat hebat, tapi aku hanya mendengar tentang kehebatan perusahaan ini. Lalu apa hubungannya dengan aku menembus Immortal Undying Flame? Tentu ada hubungannya. Madan kembali menjelaskan, perusahaan teknologi ini punya dua hal yang istimewa. Yang pertama adalah kabin pelatihan yang dapat memaksimalkan penyerapan dan pemanfaatan batu energi stone. Yang kedua adalah mereka memiliki ramuan yang dapat menstimulasi potensi seseorang. Suntikan ramuan ini akan sangat membantu seseorang dalam mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Madan berkata, selain itu, obat ini tidak punya efek samping. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Damar bertanya dengan terkejut. Peta di tangan kita menunjukkan tempat penyimpanan ramuan itu. Dan ketiga kunci ini adalah kunci untuk membuka tempat itu. Madan menjelaskan, jika kita berhasil menemukan ramuan itu, maka kamu dan Talia seharusnya bisa mencapai tingkat Immortal Undying Flame dengan lancar. Mendengarnya, Damar pun tergoda. Apakah ramuan itu ada banyak? Damar bertanya. Madan menggelengkan kepalanya, tentu tidak banyak. Bahkan ketika perusahaan ini masih berdiri pun, diperkirakan jumlahnya tidak banyak. Sekarang setelah mengalami kehancuran besar, diperkirakan jumlahnya tinggal sedikit. Tentu saja, kita harus temukan cara untuk masuk ke area inti perusahaan ini dulu. Masalahnya adalah, tempat ini dimiliki bersama oleh 8 kekuatan utama. Kalau mau masuk, kamu harus bekerja sama dengan 8 kekuatan utama. Bukankah kamu punya hubungan baik dengan kekuatan purba? Jadi, kamu harus bekerja sama dengan mereka. Setelah memasuki tempat itu, kita baru mencari target kita dengan mengandalkan peta ini. Damar menelan ludah, kemudian mengangguk perlahan, oke. Jika dia dan Talia berhasil menerobos Immortal Undying Flame, maka semuanya akan berbeda. 8 kekuatan utama pasti akan mempertimbangkan baik-baik jika ingin bertindak terhadap tulang naga dan tulang Phoenix yang berada di tingkat Immortal Undying Flame. Baiklah. Nanti aku akan pergi ke kekuatan purba dengan Yani dan yang lainnya, lalu berdiskusi dengan Meli, Damar memutuskan. Oke, Madan berkata, tapi, kita juga tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kota Phoenix benar-benar stabil. Kamu ingin menerapkan beberapa sistem bumi di Phoenix, mendirikan kementerian hukum, polisi, dan lain-lain. Membangun kota yang adil memang sangat berisiko. Tidak akan ada masalah jika aku sudah mencapai Immortal Undying Flame, Damar berkata dengan tenang. Selain itu, aku masih harus temukan cara untuk mendatangkan seorang Immortal Undying Flame dari kekuatan purba untuk berjaga di sini. Jika tidak, mungkin akan terjadi masalah di kota Phoenix setelah kita pergi. Madan mengangguk setuju. Bagaimana kalau kita lihat-lihat ke ruang bawah tanah lagi? Madan mengusulkan, ini adalah markas utama organisasi pembunuh bayaran Hades Palace. Kutebak, peta ini mereka dapatkan secara tidak sengaja. Hanya saja, mereka belum sempat menggunakannya. Hades Palace hancur saat bumi mengalami kerusakan berat. Lupakan saja, Damar menggelengkan kepalanya. Kamu simpan dulu benda ini. Aku pergi dulu ke kekuatan purba. Setelah aku kembali, kita berangkat. Aku menjadi sangat penasaran dengan rupa pulau itu. Madan mengangguk, oke,
Mereka berjalan keluar dari Villa Kristal. Untuk keamanan, Damar memerintahkan beberapa orang menjaga villa ini. Sekembalinya ke kota Phoenix, Damar menghubungi Desi. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kekuatan purba bersama Desi, dan mendiskusikan beberapa hal dengan Melly. Setelahnya, dia pergi ke area inti kota Phoenix. Di area inti, anggota keluarga Luanda terus berlalu lalang. Banyak orang mengendarai Ghost, dan sejumlah besar benda dipindahkan dari dalam. Damar menemukan Axel. Axel yang sangat gembira itu tampak tersenyum lebar. Melihat Damar, Axel pun tertawa penuh kemenangan. Damar, pendapatan kali ini lebih banyak dari yang kukira. Para perintis semuanya memiliki kekuatan tempur. Mereka juga mengambil puluhan ribu Ghost, termasuk beberapa yang berwarna ungu. Sedangkan Energy Stone, jumlahnya bukan main banyaknya. Meskipun 4 keluarga besar tidak sekaya keluarga Luanda, tetapi mereka adalah kekuatan yang cukup besar di Eternal Planet. Yang penting tidak rugi. Damar tersenyum. Tidak rugi. Axel berkata, kita untung besar. Hampir tidak ada orang kita yang terbunuh, dan mendapatkan begitu banyak harta. Setelah pertempuran ini, posisi ahli waris pasti bisa kudapatkan setelah kembali ke keluarga Luanda. Prestasi ini terlalu hebat. Damar mengangguk, omong-omong, pasti ada salah satu dari 8 kekuatan utama yang mendukungmu. Axel tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada satupun. Kalaupun ada, pasti kekuatan purba. Sebenarnya, kami adalah pecahan dari kekuatan purba. Tapi, karena beberapa alasan, kami memisahkan diri. Ini melibatkan rahasia internal, jadi aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Tidak apa-apa, Damar menggelengkan kepalanya. Kamu masih butuh waktu berapa lama lagi? Mungkin sebentar lagi aku akan pergi ke Bintang Azure, ada urusan yang ingin kudiskusikan dengan kekuatan purba, tanya Damar. Aku tidak yakin, tapi yang pasti, aku hanya mengambil barang-barang yang ditinggalkan 4 keluarga besar. Benda lainnya, tidak akan kuambil satupun. Jangan khawatir, Axel berkata. Saat mereka tengah bercakap-cakap, sebuah maglev car berhenti di dekat mereka. Pintu maglev car terbuka. Ruby dan seorang lelaki tua yang memegang pedang berjalan turun. Pendekar tua, Axel tersentak ketika melihat lelaki tua itu. Ekspresinya berubah. Bersambung, 1018. Pendekar tua, air muka Axel berubah seketika saat melihat lelaki tua itu. Tubuhnya gemetar samar, sepertinya dia amat takut. Damar melihat Axel dengan tatapan terkejut, lalu matanya tertuju pada lelaki tua di sebelah Ruby. Lelaki itu berpakaian serba putih. Usianya terlihat 80 tahun lebih. Rambut serta alisnya sudah putih semua. Jika Iman yang sebelumnya berpura-pura tampil bak orang bijak, maka lelaki tua ini secara alami memberikan perasaan seperti itu. Di tangannya ada pedang berwarna putih bersih, yang digantung di depan dadanya. Sarung maupun bilahnya berwarna putih bersih. Tubuhnya tinggi besar, putih dan tegak. Kakinya terbalut sepasang sepatu bot putih. Sorotan matanya bak permukaan air yang tenang. Ketika Damar menatapnya, dia juga tengah menatap Damar. Lantas, binar yang berbeda melintas di matanya. Damar bisa merasakan lelaki tua ini sangat kuat. Bahkan, Damar bisa melihat bayangan dewa mabuk di dirinya. Siapa dia? Damar bertanya. Axel yang berdiri di sampingnya gemetaran karena panik. Dia tidak menjawab pertanyaan Damar. Dengan susah payah dia menelan air liur, lalu berkata, itu, apa namanya? Aku akan memonitor mereka memindahkan barang-barang dulu. Kamu sambut tamu dulu, ya. Permisi. Usai berkata, dia membungkuk kepada Ruby dan pendekar tua. Usai memberi hormat, dia mencari alasan dan langsung melarikan diri dari sana. Damar memandang Axel dengan tatapan curiga. Pada saat ini, Ruby berjalan mendekati Damar. Kita bertemu lagi. Ya, jawab Damar sambil tersenyum. Ruby balas tersenyum, aku datang mewakili guruku, Permaisuri, untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah berhasil menduduki kota Phoenix. Lalu, Ruby memandang lelaki tua berpedang di sebelahnya, ini paman guruku. Kebanyakan orang memanggilnya pendekar tua. Senang bertemu denganmu, pendekar tua. Damar berucap, murid Arlo memang luar biasa. Aku tidak tahu apakah temperamenmu sama dengan bajingan itu, pendekar tua berkata dengan tenang. Damar terpaku, sepertinya pendekar tua dan dewa mabuk tidak akur, batinnya. Silakan kemari. Damar tidak bertanya terlalu banyak, melainkan menunjuk sebuah rumah di area inti.
Rumah ini telah dibersihkan oleh Damar dan yang lainnya. Beberapa orang tinggal di dalamnya. Di dalam rumah, mereka duduk bersama di sebuah ruangan. Damar tersenyum, sebenarnya, ini hanya masalah sepele, tidak perlu kesini secara pribadi. Ruby menggelengkan kepalanya, guruku bilang, kami harus memberikan muka kepada Dewa Mabuk. Oh, ya, ini hadiah dari guruku. Ruby menyerahkan sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat sebuah botol kecil seukuran telapak tangan. Ini adalah salep obat penyembuh khas Riemo, memiliki efek penyembuhan yang sangat hebat, kata Ruby. Sampaikan ucapan terima kasih dariku untuk gurumu. Damar berkata sambil tersenyum. Ruby mengangguk, dan kemudian menghela napas. Awalnya, kamu menolak undangan dari kekuatan purba dan juga undangan dari kekuatan yang lain termasuk kami. Kukira kamu tidak tertarik dengan kekuasaan. Sekarang tampaknya kamu cukup ambisius. Damar menggelengkan kepalanya, aku tidak punya ambisi. Alasanku menyerang kota Phoenix juga hanya alasan remeh yang tidak pantas kusebutkan. Aku sama sekali tidak tertarik bersaing menjadi penguasa dunia. Tiba-tiba, pendekar tua bersuara, nak. Ya, Damar menyahut cepat. Aku ingin menyarankan satu hal. Benda yang terlalu keras mudah patah. Aku juga sudah mendengar tentang beberapa hal yang ingin kamu terapkan. Hal-hal yang kamu katakan itu menggoyang pondasi otoritas di dunia ini, pendekar tua itu berkata dengan ringan. 8 kekuatan utama memandang tinggi Dewa Mabuk, jadi mereka tidak perhitungan denganmu yang masih muda, dan memilih untuk membiarkanmu. Tapi, di Eternal Planet, atau Satellite, tidak ada yang akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu itu. Pendekar tua melanjutkan, pernahkah kamu pikirkan, begitu kamu berhasil menerapkan hukum di kota Phoenix, maka akan ada banyak orang tingkat bawah dan orang-orang dari daerah tandus yang akan memilih untuk pindah ke kota Phoenix. Jika itu terjadi, maka kota-kota lain akan kehilangan sejumlah besar orang tingkat bawah, dan mereka akan kehilangan tenaga kerja tingkat terendah. Tidak akan ada yang bersedia. Apalagi, keberadaan daerah tandus bukan tanpa alasan. Di dunia ini, yang unggul menang dan yang lemah akan tereliminasi. Orang-orang yang membawa gen buruk harus dieliminasi. Jika dilakukan turun-temurun, maka generasi masa depan manusia akan memiliki gen yang sangat sempurna. Ini adalah hal yang bagus untuk pengembangan umat manusia. Pendekar tua mengulangi dengan tenang, kamu akan menggoyang pondasi otoritas yang ada. Damar tergerak sedikit. Damar merasa tujuan permaisuri datang memberi selamat kepadanya hanya secara kebetulan. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk menegurnya. Damar tersenyum kecil, aku hanya peduli dengan kota Phoenix. Sedangkan kota yang lain, aku tidak peduli. 8 kekuatan utama tidak ikut campur. Jika orang lain ingin mempersulitku, akan kuhadapi. Memang gila. Pendekar tua melirik Damar dengan tenang, apakah kamu berencana membiarkan kota ini berperang terus-menerus? Damar hanya tersenyum, tanpa menjawab. Berperang terus-menerus? Tidak akan. Setelah dia dan Talia mencapai Immortal Undying Flame, mereka akan bisa memerintah kota Phoenix. Selain 8 kekuatan utama, kekuatan lainnya tidak perlu ditakuti. Kamu sama sekali tidak mempertimbangkan kata-kataku. Pendekar tua sedikit menyipitkan matanya. Benar, filosofiku berbeda darimu. Bagiku, tidak ada gen yang sempurna. Kadang-kadang, ketidaksempurnaan juga merupakan sebuah keindahan. Damar tersenyum kecil, nasib seseorang tidak boleh ditentukan oleh kelahirannya. Setiap orang memiliki nilainya sendiri-sendiri. Aku tidak akan mengubah sistem kota Phoenix. Mendengar apa yang dikatakan Damar, pendekar tua melihat Damar lekat-lekat. Setelah beberapa saat, dengan tenang dia berkata, kamu dengarkan baik-baik. Intinya adalah 8 kekuatan utama tidak mengizinkan munculnya kekuatan ke-9 di Eternal Planet. Kalimatnya mengandung sedikit ancaman. Timbul perasaan ingin melawan di hati Damar, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tahu, lelaki tua ini bukan orang biasa. Adapun ancaman yang diucapkannya, Damar tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Saat ini, 8 kekuatan utama sedang kelabakan berurusan dengan Hades Palace. Ditambah lagi dengan adanya kesepakatan dengan Dewa Mabuk, mereka tidak akan menyerang selama 3 tahun. Adapun 3 tahun kemudian, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Tidak mengizinkan munculnya kekuatan ke-9. Hanya karena dia mengatakan tidak boleh, lalu tidak boleh muncul, begitu. Bukankah sebelumnya Hades Palace juga tidak mengizinkan adanya penguasa lain selain mereka?
Jika hanya pandai bersilat lidah, tidak ada gunanya. Tentu saja, Damar tidak menyuarakan pikirannya itu, melainkan hanya tersenyum. Aku bicara sampai di sini. Aku harap kamu bisa menerima saranku, pendekar tua berkata dengan acuh tak acuh. Ruby ingin mendamaikan suasana. Dia tersenyum dan berkata, omong-omong, ini pertama kalinya aku datang ke kota Phoenix. Kamu harus mentraktirku makan makanan enak. Kita bertemu lagi pasti akan lama sekali. Damar tersenyum, jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tinggal datang ke kota Phoenix. Aku juga bisa memperkenalkan seorang pacar kepadamu. Aku punya seorang teman, umur 25 tahun, sudah mencapai peak Eternal Undying Flame. Dia orang yang sangat perhatian. Hanya saja, wajahnya sedikit sangar. Mendengar ucapan Damar, wajah cantik Ruby seketika memerah. Bah, kalau kamu tidak suka yang berwajah sangar, aku punya seorang teman yang berusia 28 tahun. Sangat tampan. Sebelum umur 30 tahun, dia pasti bisa mencapai tingkat Undying Flame, Damar berkata lagi. Aku tidak mau membicarakan hal ini, wajah cantik Ruby memerah. Setelah memberimu ucapan selamat, aku akan pergi ke suatu tempat. Tempat itu namanya Hanes, terletak di sebuah pulau. Aku akan berlatih di sana sampai mencapai Immortal Undying Flame. Kurasa, aku tidak akan kembali selama 10 atau 20 tahun. Hanes. Damar tidak asing dengan nama itu. Sebelumnya, Madan menyebutkan bahwa pulau aneh itu adalah pangkalan terbesar Riemo. Dan Damar juga akan segera berangkat ke sana. Sepertinya mereka berjodoh. Memikirkan hal ini, Damar menatap Ruby dengan ekspresi aneh. Bersambung. 1019. Damar menatap Ruby dan hatinya dipenuhi dengan pertanyaan apakah perempuan ini bisa diperkenalkan dengan Guntur atau Chris jika dipertemukan nanti. Penampilan Ruby benar-benar sangat cantik dan menawan. Guntur pasti akan sangat menyukainya. Hal yang paling penting adalah dia juga punya bakat yang luar biasa. Jika bisa dipersunting oleh Guntur atau Chris, maka itu sama saja dengan mendekatkan Ruby pada dirinya. Bisa saja sewaktu-waktu Ruby akan menguasai dunia. Tentu saja, Damar hanya bisa membayangkan hal ini karena sesungguhnya Eternal Planet adalah komplikasi yang sangat rumit untuk dipahami. Hades Palace dan 8 kekuatan utama sedang berperang. Banyak hal yang mungkin akan terpengaruh di masa depan. Damar masih ingat surat yang ditinggalkan oleh Balwin. Dia menggunakan kota Phoenix sebagai markasnya untuk menegakkan sistem kesetaraan. Sebenarnya selain janjinya kepada orang-orang di daerah Tandus, dia juga punya tujuan lain, yaitu menarik banyak orang dari kelas bawah datang kepadanya. Di antara orang-orang dengan kelas yang lebih rendah itu pasti banyak tekanan yang mereka rasakan dan mau tidak mau mereka akan berkultivasi serta berlatih untuk bertahan hidup. Di kota Phoenix, peluang mereka semua akan setara. Di antara mereka semua pasti ada orang-orang berbakat. Hal yang harus ditemukan oleh Damar dan Bagas adalah beberapa orang berbakat, kemudian memikirkan bagaimana cara mengembangkan potensi mereka untuk menjadi Night Watcher. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Hades Palace di masa depan, tetapi Damar harus memikirkan cara untuk mengantisipasi hal itu sebelum terjadi. Jika hari itu benar-benar datang, Damar berharap bahwa medan perang utama akan berada di atas Eternal Planet. Perang antar 4 keluarga besar dan Hades Palace akan menyebar ke seluruh dunia. Itu tidak akan berakhir dalam satu malam dan Damar tidak punya banyak waktu. Sementara Damar sedang berpikir, Ruby menatapnya sembari tersenyum. Immortal Undying Flame terlalu sulit. 20 tahun mungkin sebuah waktu yang memungkinkan untuk mencapai tahap itu, ucapnya. Damar tersenyum bahagia di dalam hatinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, tidak akan lama baginya untuk mencapai tingkat itu. Pada saat ini, pendekar tua itu memandang Damar lagi. Anak muda, sekarang kamu sudah berada di tingkat peak Eternal Undying Flame, kan? Ujarnya. Betul, jawab Damar yang tidak menyangkal sama sekali. Tidak heran, pemilik tulang naga. Ucap pria tua itu dengan sedikit sedih yang tersirat dari nada suaranya. Kamu sudah mencapai peak Eternal Undying Flame dalam usia kurang dari 30 tahun. Sayangnya kamu hanya punya waktu 3 tahun. Pria tua itu menghela napasnya. Kamu, kekuatan jiwa, dan kekuatan darah memiliki hubungan yang buruk. Kamu juga sudah membuat mereka merasa tidak senang di istana bawah tanah. Belum lagi identitasmu sebagai pemilik tulang naga. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Oleh karena itu, setelah 3 tahun ini kamu harus menemukan cara untuk bersembunyi.
Jika kamu punya kesempatan untuk meninggalkan Eternal Planet, lebih baik kamu mencari planet yang relatif primitif dan tidak banyak disorot untuk bersembunyi. Lanjutnya, bagaimana caraku bisa melindungi diri sendiri? Tanya Damar dengan senyuman bodoh. Melindungi diri sendiri. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu mungkin sudah bisa melindungi dirimu sendiri setelah kamu mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Namun, Eternal Undying Flame dan Immortal Undying Flame benar-benar merupakan batas yang cukup lebar. Akan ada penghalang besar yang terus datang. Hal pertama, dari tingkat puncak ke tingkat dewa adalah satu perubahan pertama dalam hidup. Hal kedua, dari Half Undying Flame naik ke Undying Flame dapat membuat tubuh seseorang untuk mengontrol karakteristik. Itu juga merupakan perubahan dalam tingkat kehidupan seorang ahli bela diri. Dan ambang ketiga ini adalah dari Eternal Undying Flame naik menjadi Immortal Undying Flame. Alasan mengapa Immortal Undying Flame adalah yang terkuat karena itu akan membuat perubahan besar pada fisik. Pada tingkat ini, selain karena usia, bahkan untuk mati saja sulit. Ucap pria tua tersebut. Apakah sesulit itu? Tanya Damar dengan takjub. Sebelumnya aku melihat guruku membunuh Immortal Undying Flame hanya dengan satu tebasan pedang, lanjut Damar. Bajingan seperti Arlo tidak termasuk dalam hal ini, sudut bibir pria tua itu berkedut. Singkatnya, sulit untuk mencapai Immortal Undying Flame. Pendekar tua itu memandang Damar dengan wajah yang sedikit sedih. Aku merasa bangga pada generasiku masa itu. Kami memiliki banyak peluang dan sumber daya, tetapi hal yang tidak menyenangkan adalah pada saat itu aku sudah berada di tingkat peak Eternal Undying Flame, tetapi untuk mencapai Immortal Undying Flame aku membutuhkan waktu sebanyak 20 tahun. Dan untuk mencapai Immortal Undying Flame dalam kurun waktu 20 tahun sudah dapat termasuk cukup bagus. Gurumu yang gila itu bahkan sudah menghabiskan 50 tahun untuk mencapai tingkat ini, ucap pendekar tua itu. Ekspresi Damar langsung tenggelam dalam sesaat. Oleh karena itu, semua ini tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Saranku, kaburlah setelah 3 tahun. Lanjutnya, siapa orang yang naik ke Immortal Undying Flame dengan catatan terbaik? Tanya Damar. Pendekar tua itu menopang dagunya dan berpikir sejenak. Di dalam ingatanku di seluruh Eternal Planet ini yang membutuhkan waktu paling pendek untuk mencapai Immortal Undying Flame adalah Sun. Dia mencapai Immortal Undying Flame sebelum usia 50 tahun. Dia benar-benar mulai terkenal sejak dia mencapai Immortal Undying Flame. Dia juga merupakan Immortal Undying Flame dengan usia termuda. Jawabnya, Sun, Raja Hades. Damar memegang dagunya, jadi aku hanya perlu mencapai Immortal Undying Flame dalam waktu 3 tahun. Maka setelah itu mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tanya Damar. 3 tahun mencapai Immortal Undying Flame. Pendekar tua itu memegang pedangnya sembari tersenyum. Ini adalah hal yang mustahil. Mencapai Immortal Undying Flame perlu akumulasi. Meskipun kamu memang sudah mencapai peak Eternal Undying Flame, tetapi pengakumulasiannya tetap tidak cukup karena kamu masih terlalu muda, jawabnya. Jelas, dia tidak memasukkan perkataan Damar ke dalam hatinya. Dan Damar juga tidak banyak bicara lagi. Selain itu, meski kamu sudah mencapai Immortal Undying Flame, itu tidak berarti bahwa hidupmu sudah aman. Sebagai pemilik tulang naga dan mencapai Immortal Undying Flame di usia semuda ini, pasti akan ada banyak orang yang cemburu padamu. Pada akhirnya, kamu hanya bisa melakukan semuanya sendiri, lanjutnya. Aku sudah terlalu banyak bicara hari ini. Aku lelah. Pembicaraan itu berakhir dan pendekar tua itu berdiri. Ruby, ayo cari hotel terdekat untuk beristirahat. Damar mengerutkan keningnya, karena kalian semua datang untuk memberi selamat padaku, maka setidaknya aku harus mentraktir kalian makan, ucapnya. Masih banyak hal yang harus kamu kerjakan di sini. Itu tidak perlu. Pikirkan baik-baik perkataan kami. Aku akan membawa guruku untuk beristirahat. Besok, kami akan langsung pergi, ucap Ruby. Tidak masalah. Tetapi apa kamu benar-benar tidak terpikir untuk mencari seorang suami ke depannya? Aku benar-benar mengenal banyak sekali pria dengan talenta luar biasa. Tanya Damar sembari mencoba mencari celah. Ruby mendengus dan kemudian melangkah keluar bersama dengan pendekar tua tersebut. Ruby akhirnya menoleh setelah berjalan beberapa langkah. Aku harap aku masih bisa bertemu denganmu setelah kembali dari Hades. Lebih baik kamu jauh lebih berhati-hati lagi di masa depan, ucapnya. Damar menyentuh dagunya setelah mereka pergi. Sikap orang-orang di Eternal Planet terhadap dirinya terlalu ambigu. Mereka akan menegur, tetapi mereka tidak langsung merobek wajah lawan bicara.
Kali ini benar-benar berbeda. Mereka tidak seperti kekuatan purba yang selalu menunjukkan kebaikan. Mereka juga tidak seperti kekuatan jiwa dan kekuatan darah yang menunjukkan kebencian mereka terang-terangan kepada Damar. Damar berpikir sejenak. Hal yang paling penting sekarang adalah memikirkan bagaimana caranya mencapai Immortal Undying Flame. Damar, boleh juga dirimu. Aku tidak menyangka bahwa pendekar tua akan datang dan memberi selamat secara langsung, ucap Axel yang pada saat ini melangkah menuju Geralt dengan sedikit rasa terkejut. Oh, iya, kenapa dia disebut pendekar tua? Kenapa kamu begitu takut padanya? Tanya Damar. Ternyata kamu tidak tahu mengapa pria tua itu dipanggil pendekar tua. Axel memandang Damar dengan pandangan yang aneh. Kekuatan Riemo merupakan kepala dari 8 kekuatan utama yang sangat diakui di hati dan pikiran semua orang. Alasan mengapa mereka sangat kuat karena ada 2 orang. Satu adalah permaisuri dan satu lagi adalah pendekar tua. Jawab Axel. Apa dia kuat? Tanya Damar. Dia benar-benar sangat kuat. Jawab Axel sembari menghela napasnya. Di dunia ini ada 2 ahli bela diri yang menggunakan pedang. Orang pertama adalah Dewa Mabuk dan yang kedua adalah pendekar tua. Dari cerita yang ada di legenda, mereka telah belajar dari satu sama lain. Kekuatan pendekar tua hanya lebih rendah seujung kuku dari Dewa Mabuk, lanjutnya menjelaskan. Damar terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tadi berbicara dengannya sehebat itu. Awalnya Damar berpikir bahwa pendekar tua satu tingkat dengan Denzel yang juga berada di tingkat Immortal Undying Flame. Kalau begitu kakimu pasti akan lemas meski hanya melihat sosoknya, kan? Ujar Damar. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah orang yang sangat kejam. Meskipun semua orang memanggilnya pendekar tua saat bertemu dengannya, tetapi sebenarnya jika bertemu secara pribadi, orang akan memanggilnya Sura, ucap Axel. Dia pernah membantai sebuah kota dan membunuh semua orang tua yang lemah, bahkan tidak meninggalkan seorang anak dan wanita sekalipun. Axel menelan ludahnya ketika membicarakan hal ini. Bersambung. 1020. Damar menarik napasnya dalam-dalam setelah mendengar hal ini. Sebuah kota di dunia ini tidak sama dengan sebuah kota pada zaman dahulu di bumi. Sebuah kota di dunia ini setidaknya memiliki populasi ratusan juta orang. Ini benar-benar terjadi. Kenapa dia melakukan itu? Tanya Damar dengan heran. Aku tidak tahu persis alasan mengapa dia melakukan semua itu. Tidak ada orang yang berani membahasnya juga, tetapi sepertinya karena urusan perasaan. Ini adalah masalah yang sudah sangat lama. Saat itu setiap orang yang mendengar namanya pasti akan sangat ketakutan. Bahkan namanya saja bisa dijadikan bahan untuk menakuti anak kecil hingga menangis, jawab Axel. Pada saat itu, gurumu ingin mengejarnya untuk membunuhnya karena amarah yang luar biasa. Namun, pada akhirnya tidak ada yang tahu ini benar atau tidak. Aku juga hanya pernah mendengar sekilas tentang hal ini. Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Lagi pula, kejadian ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, lanjut Axel. Kalau aku lihat tadi, dia terlihat cukup normal. Aku tidak menyangka dia punya sikap segila itu. Untung saja aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kalau tidak dia akan menebasku. Kalau sampai itu terjadi, aku bahkan tidak akan sempat untuk menangis, gumam Damar dengan samar. Selain itu ada Ruby, kan? Dia adalah wanita paling cantik nomor 1 di kekuatan Riemo. Kenapa kamu tertarik padanya? Tanya Damar dengan nada bercanda. Axel buru-buru melambaikan tangannya, jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Seorang wanita di tingkat Eternal Undying Flame terlalu sulit untuk digapai. Aku tidak akan pantas untuknya, jawabnya. Damar hanya menatapnya dengan tatapan datar dan tidak membicarakannya lagi. Damar tersenyum, kamu teruskan saja untuk memindahkan barang-barang di 4 keluarga besar. Semua yang harus dipindahkan dan diselesaikan dengan baik. Beri kabar kepada Bagas bahwa kira-kira aku akan meninggalkan tempat ini dalam 2 hari, ucap Damar. Kamu mau meninggalkan kota Phoenix? Tanya Axel dengan heran. Iya, Damar mengangguk. Semua hal di kota Phoenix sudah diatur. Masalah memajukan reformasi sudah ditetapkan. Orang-orang di kelas atas pasti tidak akan menerimanya. Pada saat itu, kita akan memberi mereka 2 pilihan, yaitu meninggalkan kota atau tunduk mengakuinya, jawab Damar. Damar, yang ingin kamu terapkan? Wajah Axel langsung berubah menjadi sangat serius ketika membicarakan hal ini. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Jika pada akhirnya rencana ini menyenggolmu, aku hanya bisa minta maaf.
Aku tidak bisa menghentikan masalah ini, ucap Damar memotong perkataan Axel. Baiklah, ucap Axel sembari mengangguk dan tersenyum tanpa daya. Kalau begitu aku pergi dulu, ucap Damar sembari tersenyum. Ketika dia keluar dari halaman, dia melihat sebuah maglev car sudah terparkir di depan pintu. Martin sedang menyeret Iman yang mabuk masuk ke dalam. Damar membantu memapa Iman sampai ke halaman dan kemudian menghubungi Desi. Setelah itu, Damar bersama Desi dan Yani pergi ke kota Skyri. Mereka tidak terlalu banyak bertanya mengapa Damar ingin mencari ketua dari kekuatan purba. Ini adalah kedua kalinya Damar bertandang ke kota Skyri. Kali ini, kota Skyri sudah jauh lebih sepi dibandingkan dengan kedatangannya yang pertama kali. Tampaknya sudah banyak orang yang keluar dari kota ini. Damar juga tidak bisa memastikan apakah alasannya ada hubungannya dengan kemunculan Raja Hades atau bukan. Mereka bertiga tiba di zona inti kota Skyri dengan maglev car yang mereka naiki. Damar dibawa ke aula. Meli dengan auranya yang penuh keagungan muncul dengan cepat di aula. Setelah Meli tiba, Desi dan Yani membungkuk dan perlahan mundur, kemudian keluar dari ruangan tersebut. Setelah saling menyapa dengan sederhana, Meli langsung masuk ke dalam topik pembicaraan. Aku dengar, kamu ingin pergi ke Promise Island. Tanyanya secara langsung. Benar. Aku ingin pergi ke Promise Island. Semua ahli teknologi di sana tidak berada di bawah kendali 8 kekuatan utama, kan? Aku mau bergabung dengan mereka, jawab Damar. Meli memandang Damar dengan penuh minat. 8 kekuatan utama hanya mengendalikan area kecil. Setelah Promise Island meledak pada saat itu, seluruh usaha dan beberapa hasil peradaban mereka tenggelam di bawah tanah selama bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun berlalu dan aku tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Mencari dan mengembangkan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana, kamu sudah mendengar sedikit informasi ini? Masih ingin pergi ke sana dan mencari teknologi itu? Ucap Meli. Pergi ke sana pasti akan sangat sulit. Selama bertahun-tahun ini kami sudah cukup beruntung karena berhasil menemukan teknologi maglev car. Sekarang di seluruh Eternal Planet hanya kami yang memiliki teknologi ini. Lanjutnya lagi yang lebih terdengar seperti bergumam pada dirinya sendiri. Keberuntunganku juga tidak buruk. Kali ini aku mengoyak 4 keluarga besar dan mendapatkan sesuatu. Jika aku dapat memasuki perusahaan teknologi di Promise Island, mungkin aku bisa menemukan obat yang bisa membantu seorang ahli bela diri untuk menerobos tingkatan, ucap Damar sembari mengangguk. Maksudmu jarum keberuntungan? Pupil mata Meli tiba-tiba menyusut ketika mendengar hal ini. Damar hanya terdiam di sana. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama benda ini. Meskipun dia juga merasa sedikit asing, tetapi dia tetap mengangguk. Jika jarum keberuntungan yang kamu katakan dikembangkan oleh perusahaan teknologi Promise dan benda itu dapat membantu ahli bela diri untuk menerobos tingkatan, maka itulah yang aku cari, ucap Damar. Perusahaan teknologi Promise memang mengembangkan hal semacam ini pada awalnya, tetapi tenaga yang mereka miliki bisa diperkirakan tidak banyak. Benda ini membutuhkan seseorang dengan bakat yang luar biasa untuk menyempurnakannya. Tidak ada cara untuk memproduksinya secara massal. Bisakah kamu benar-benar menemukan benda semacam ini? Meli menelan ludahnya dan mencoba untuk mengatur napasnya. Aku tidak berani menjamin bahwa aku bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, hal ini sudah lama berlalu. Sulit untuk memastikan bisa mendapatkannya atau tidak. Namun, aku mau mencobanya, jadi aku menemuimu sekarang, ucap Damar. Ekspresi Meli langsung berubah menjadi tidak pasti untuk beberapa saat. Dia akhirnya menghela napasnya secara perlahan. Jika kamu menemukannya, bagaimana kita membaginya? Tanyanya. Damar menarik napas panjang lega. Implikasi yang ditunjukkan oleh Meli adalah dia bersedia untuk bekerja sama dengan Damar. 6-4. Aku 6 dan kekuatan purba 4. Kawab Damar. Meli menyipitkan matanya pada Damar dan akhirnya mengangguk. Boleh. Damar tidak menyangka bahwa membuat perjanjian dengannya sesederhana ini. Selamat bekerja sama, ucap Damar sembari tersenyum. Kita sudah sepakat. Kita tidak boleh mengundur hal ini. Jadi kamu harus segera pergi ke Promise Island secepat mungkin, ucap Meli. Jelas, dia tampak sangat bersemangat tentang hal ini. Benar, di antara seluruh orang di kekuatan purba, orang dengan kekuatan Peak Eternal Undying Flame tentu tidak sedikit. Jika Damar benar-benar berhasil menemukan benda tersebut dan mereka mendapatkan 40% bagian dari itu, maka mereka tetap akan mendapatkan hal yang menguntungkan. Jika Damar berhasil menemukan 10 jarum itu,
maka mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan 4 orang ke tingkat Immortal Undying Flame. Tentu saja, hal ini sangat membuat siapapun yang mendengarnya merasa bersemangat. Damar menyentuh dagunya, namun, aku masih punya satu hal yang sedikit kurang yakin. Sekarang kota Phoenix baru saja diambil alih, kita pasti akan mengalami masalah jika kita menerapkan sistem baru. Setelah aku pergi pasti akan ada banyak bahaya yang terjadi di kota Phoenix. Oleh karena itu, bisakah kamu mengutus Immortal Undying Flame yang sedang tidak dalam tugas apapun untuk pergi ke kota Phoenix? Aku bisa lebih tenang dengan begini, jika tidak aku tidak akan bisa pergi, ucap Damar. Kamu ingin meminjam tenaga kami, iya. Wajah Meli menunjukkan sebuah senyuman tipis setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Damar. Baiklah, aku akan meminjamkanmu seorang Immortal Undying Flame, lanjut Meli dengan senyuman di wajahnya. Damar tampak sangat gembira mendengar hal ini. Immortal Undying Flame dari kekuatan purba akan menetap di kota Phoenix. Ini akan membawa manfaat besar bagi inovasi yang ingin diterapkan oleh Bagas di kota Phoenix. Pertama, Immortal Undying Flame ini yang akan memastikan keselamatan Bagas dan yang lainnya. Kedua, dengan memberitahukan kepada semua orang yang ingin menyerang kota Phoenix bahwa kekuatan purba telah mengutus seorang Immortal Undying Flame untuk menetap, hal ini akan membuat semua orang berpikir bahwa ada dukungan kekuatan purba di balik perubahan kota Phoenix. Meskipun Damar tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi orang lain pasti akan berpikir demikian. Oleh karena itu, mereka akan mempertimbangkan lagi jika mereka ingin menyerang kota Phoenix. Damar tidak menyangka bahwa semuanya berjalan begitu lancar. Namun, dengan cara ini, dia bisa dianggap sebagai orang yang berhutang pada kekuatan purba. Tentu saja, kali ini kalian harus pergi ke Promise Island dengan tidak menarik perhatian orang lain. Hal terbaik pergi dalam keadaan diam. Karena ini adalah kerjasama, kami akan mengirim beberapa orang untuk pergi denganmu, ucap Meli yang mengetukkan jarinya sedikit. Desi, Yani, dan Dedi, bagaimana? Kamu sudah cukup mengenal mereka dan mereka juga masih sangat muda, jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman baru dengan pergi ke Promise Island. Lanjut Meli menyarankan beberapa kandidat yang dia rasa cocok. Tidak masalah, ucap Damar sembari tersenyum dan mengangguk. Bersambung.